Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Daud Saiful Firdaus, kemudian yang kedua Nurul Fazriyah, yang ketiga Afifah Az-Zahra, kemudian yang keempat Muhammad Mufliuddin, yang kelima Khairuddin Imam Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang ijarah. Jurnal yang pertama yaitu judulnya adalah Ijarah Mutayyah Bitamlik sebagai konstruksi perjanjian sewa beli. Penulisnya adalah Firdaus Muhammad Arwan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah praktek ijarah mutayyah bitamlik di perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian resumnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jadi, dalam jurnal ini telah ditemukan bahwa regulasi IMBT maupun implementasinya secara umum telah sejalan dengan maqasid asy-syariah, namun masih terdapat substansi hukum maupun praktiknya yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu yang pertama, janji pemindahan hak milik objek akad dalam fatwa DSN tentang wa'ad yang mewajibkan untuk memenuhi janji. Kemudian yang kedua, penyelesaian pembayaran mustajir wan prestasi dengan cara membebankan seluruh sisa ujrah hingga akhir masa sewa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah maupun dalam praktek perbankan syariah tidak sesuai dengan hukum ijarah dan tidak sejalan dengan asas kemaslahatan. Kemudian yang ketiga, review ujrah oleh bank yang hanya diterapkan terhadap kenaikan ujrah dan tidak diterapkan terhadap penurunan ujrah bertentangan dengan asas keseimbangan dan asas keadilan. Kemudian jurnal yang kedua berjudul Moral Value of Ijarah dan Ujrah, Review of Rahan Concept in Islam. Penulisnya adalah Leni Yantiani dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep ijarah dan aspek-aspek ujrah dalam ranah pegadaian syariah, khususnya dalam hal bagaimana manfaat yang diperoleh dari suatu produk rahan. Resumnya, hasil analisis dan penelitian mendalam terkait hubungan ijarah, ujrah, dan penerapannya pada produk gadai syariah menunjukkan bahwa hubungan ketiganya sejalan dan sesuai dengan prinsip ijarah pada lembaga keuangan syariah sesuai fatwa DSN nomor 25 MUI nomor tahun 2002 yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasar jumlah pinjaman tentang berdasar perkiraan jumlah. Jadi pergadaian syariah ini dalam prakteknya sudah memenuhi fatwa MUI. Kemudian sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, lembaga keuangan syariah yang berhak mengeluarkan kewajiban diskon atas tarif layanan penyimpanan. Asas ini merupakan rumusan yang diturunkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam akad ijarah dan ujrah. Ringkasnya, nilai-nilai tersebut menjadi acuan bahwa tarif jasa penyimpanan di lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu mubah dalam Islam, sukarela, dan membawa nilai maslahah keadilan bagi masyarakat luas yang merupakan turunan dari prinsip dan nilai yang terkandung dalam ijarah dan ujrah. Kemudian selanjutnya itu akan dilanjutkan kawan saya Nurul Fazriyah. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu an exploratory study of ijarah accounting practice in Malaysian financial institution. Penulisnya yaitu Ros Anissa Muhammad Syarif, Abdul Rahman. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi sifat akuntansi untuk instrumen keuangan ijarah seperti yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan Malaysia dan untuk mengkaji sifat pembiayaan ijarah dan perbedaan dengan pembiayaan sewa konvensional dari perspektif hukum dan akuntansi.
Resumnya yaitu penelitian ini menunjukkan tentang hasil perbandingan antara ijarah dan leasing konvensional dari aspek hukum dan akuntansi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua akad tersebut. Oleh karena itu, ijarah tidak boleh dilihat sebagai tiruan dari leasing konvensional karena definisi, jenis, prinsip, tujuan, penyajian, metode, pengukuran, pengungkapan, dan substansi ijarah tidak sama dengan leasing konvensional. Pada penelitian ini juga menyoroti perbedaan praktik akuntansi pada ijarah. Dari survei kuesioner ditemukan bahwa sebagian besar lembaga keuangan menggunakan bahasa Malaysia standar akuntansi pada leasing MASB 10 sebagai pedoman praktik akuntansi pada ijarah. Selain itu, untuk studi lebih lanjut tentang instrumen keuangan Islam lainnya dan negara Islam lainnya, upaya untuk menyelaraskan praktik akuntansi pada instrumen keuangan Islam yang ditawarkan oleh lembaga keuangan internasional mungkin merupakan tugas yang sulit, sampai dan kecuali diadopsi oleh badan pengatur negara masing-masing. Standar AAOIVI akan tetap hanya sebagai referensi, tetapi tidak memiliki otoritas hukum. Upaya signifikansi dari AAOIV melakukan negosiasi publisitas dan proses lobby untuk memasarkan standar akuntansi untuk lebih meningkatkan kredibilitas dan komparabilitas informasi akuntansi keuangan Islam seperti ijarah. Jurnal selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap tingkat kesehatan bank pada Bank Umum Syariah. Penulisnya yaitu Meris Terawati. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap tingkat kesehatan bank pada Bank Umum Syariah pada laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah. Resumnya yaitu ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembiayaan upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan uji koefisien regresi berganda secara parsial, diperoleh hasil pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba operasional Bank Umum Syariah dengan signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung minus 2,537 lebih besar dari 0,05 per 2 per 30 minus 2,42. Adapun pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba operasional Bank Umum Syariah dengan signifikansi T 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 8,666 lebih besar dari 0,5 per 2,30 sama dengan 2,042. Hasil perhitungan melalui tabel ANOVA menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah dan ijarah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba operasional dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 dan nilai F hitung 48,166 lebih besar dari F tabel yaitu 3,35. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan R2 sebesar 0,781 atau 78,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 78% variansi variabel dependen yaitu laba operasional dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan murabahah dan ijarah. Sedangkan sisanya 21,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, itisna, dan pembiayaan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah Azahra. Selanjutnya, difference in accounting treatment of ijarah, a case study of UAE Islamic Bank. Penulisnya Namrata Gupta. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengkaji justifikasi dan penjelasan di balik praktik bankir. Resumnya,
Dari penelitian ini dapat dilihat perbandingan perlakuan akuntansi ijarah yang dipraktikkan oleh 4 bank syariah UAE, semuanya mengikuti IAS 17. Perbedaan utamanya berada pada FAS 8 yang dikeluarkan oleh AAOIFI menunjukkan perlakuan akuntansi untuk ijarah dan ijarah mutia bitamlik mirip dengan transaksi sewa operasi dengan pengecualian tertentu. Di sisi lain, Bank Syariah ini memperhitungkan ijarah sebagai transaksi pembiayaan seperti pembiayaan yang sesuai dengan IAS 17. IAS 17 mensyaratkan bahwa pendapatan sewa pembiayaan didasarkan pada pola yang mencerminkan tingkat pengembalian periodik yang konsisten dan atas investasi bersih lessor yang beredar, dan metode tersebut harus diterapkan secara konsisten. Dalam kasus sewa operasi, pendapatan sewa harus diakui dengan garis lurus dasar selama masa sewa, kecuali jika ada dasar sistematis lain yang lebih representatif. Bank-bank tersebut tidak mencatat sewa pembiayaan atau IMB sebagai aset tetap di neraca, tetapi mereka mencatatnya sebagai piutang sewa dikurangi margin keuntungan yang tidak diterima. Menurut peneliti, standar akuntansi barat kurang tepat untuk ditetapkan di IFI karena sifat dan perlakuan instrumen keuangan dan instrumen keuangannya yang berbeda. Bank Islam dan profesional keuangan Islam lainnya harus mempertimbangkan untuk membuat standar AAOIFI sebagai wajib, dan mereka harus berpegang pada standar ini untuk mengungkapkan informasi, membangun kepercayaan investor, pemantauan dan pengawasan. Standar ini juga akan memastikan integritas pasar keuangan Islam dengan pasar internasional. Resum selanjutnya yaitu pendapatan ijarah terhadap profitabilitas dengan studi kasus pada Bank Jabar, Banten, kantor cabang Syariah Bandung. Penulisnya Nani Eprianti dan Olivia Adita. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menghitung pengaruh kenaikan profitabilitas bank. Resumnya, pada dasarnya pendapatan ijarah yang ada terus mengalami peningkatan, dan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan profitabilitas tahun 2008 pada Bank Jabar Banten menunjukkan peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 33,34%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendapatan ijarah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap profitabilitas atas Bank Jabar Banten. Dan pendapatan ijarah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap profitabilitas pada bank tersebut. Pendapatan ijarah yang sangat berperan dalam meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, agar bank terus mempertahankan produk global emas syariah sebagai produk unggulan, sehingga pendapatan ijarah harus meningkat, di mana hal tersebut didapat dari biaya sewa pinjaman emas serta harus meningkatkan pelayanan kepada nasabah sehingga nasabah semakin mempercayai dan semakin banyak nasabah yang tertarik menggadaikan emasnya di Bank Jabar Banten, kantor cabang Syariah Bandung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Judulnya Al-Ijarah Al-Mutanakisah, akad alternatif untuk pemberdayaan tanah wakaf. Penulisnya Murtado Ridwan. Tujuan dari penulisannya mengembangkan dan memproduktifkan tanah wakaf sebagai upaya mendapatkan hasil dan manfaat tanah wakaf secara umum sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan wakif. Resumnya,
Penelitian ini menjelaskan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah bisa berupa ijarah fee dan ijarah aset. Ijarah aset merupakan ijarah yang banyak berlaku dan dipraktikkan dalam muamalah kita. Objek ijarah bisa berupa aset berwujud ataupun aset tidak berwujud. Akad ijarah merupakan akad klasik yang masih juga relevan sampai sekarang untuk pendayagunaan harta wakaf. Namun karena sistem perekonomian yang sudah semakin maju, maka akad ijarah mengalami perkembangan-perkembangan dan inovasi-inovasi. Di antara pengembangan itu, pertama akad IMBT, yaitu ijarah mutahiyah bitamlik, yaitu akad sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan pengalih kepemilikan objek sewa. Yang kedua, pengembangan dan inovasi lain dari akad ijarah adalah akad al-ijarah al-mutanakisah. Akad ini sangat cocok dipraktikkan dalam pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia. Ini karena Indonesia memiliki tanah wakaf yang cukup banyak sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun dari banyaknya tanah wakaf yang dimiliki masih sedikit sekali yang memberdayakan untuk tujuan bisnis. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua judulnya The Application of Al-Ijarah Mutanahiyah bi Al-Tamlik. As a financial solution in the Syariah non-bank finance industry. Penulisnya yaitu Bustami. Tujuannya agar tidak terjadi jual beli secara kredit yang tidak jatuh dalam pembelian dan jual beli yang mengandung unsur riba. Jual beli dan penjualan secara kredit atau bai al-taksid dapat dilaksanakan dengan menggunakan perjanjian jual beli dengan prinsip pembiayaan al-ijarah muntahiyah bai'at tamlik. Resum. Jurnal ini menjelaskan serta memberikan bukti bahwa penerapan IMBT lebih menguntungkan daripada fakta al-murabbahah dan bunganya sistem. Selain itu mencerminkan adanya asas keadilan dan kebersamaan antara pihak pemilik modal, yaitu sahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Selanjutnya, dalam pembangunan perekonomian, kesejahteraan harus diprioritaskan secara merata kepada rakyat. Tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Orang-orang kelas bawah, diistilahkan sebagai akar rumput, harus mendapat perhatian serius agar bisa menjadi tulang punggung ekonomi. Dalam potongan ayat Al-Quran dari Al-Isra, Allah berfirman yang artinya, jika kamu mengerjakan kebaikan, kamu mengerjakannya perbuatan baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu melakukan perbuatan buruk atau kejahatan, itu untuk dirimu juga sendiri. Paradigma trickle down effect sudah tidak relevan lagi karena terbukti tidak terbentuk, dan oleh karena itu harus diganti dengan yang baru. Paradigma melalui prinsip interdependence dan bottom up effect untuk memacu pertumbuhan dan mengembangkan kesadaran dan motivasi dari masyarakat kelas bawah dalam meningkatkan ekonominya untuk mengejar ketertinggalan melalui keadilan ekonomi, di mana nilai moral dan etika harus menjadi pilar dalam perekonomian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Khairuddin Mustafa. Baik, selanjutnya
yaitu yang berjudul Maqasid Asy-Syariah Ijarah Leasing Contract of Islamic Banking System. Penulisnya yaitu Mirza Fadzagig. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis salah satu dari keduanya struktur pembiayaan untuk rumah yang diinginkan, ijarah mutaibiyah bitamlik, dari perspektif manajemen resiko untuk bank Islam. Resumnya, arah secara konseptual dipahami secara kontrak dari pertukaran di mana satu pihak menikmati manfaat yang timbul dari pekerjaan oleh pihak lain dengan imbalan suatu pertimbangan untuk layanan yang diberikan dan dari penggunaan aset. Ulama dari 4 madhab fikih, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi telah mengutip berbagai pengertian akad ijarah. Singkatnya, ini definisi setuju pada fakta bahwa kontrak ijarah adalah kontrak tentang penggunaan manfaat atau layanan sebagai imbalan atas kompensasi. Ijarah masa depan diperbolehkan asalkan sewa menyewa harus dibayar oleh penyewa setelah aset sewaan diserahkan kepada penyewa. Kontrak harus menentukan yaitu satu, pengalihan hasil kepada penyewa untuk kesepakatan pada periode dengan pertimbangan yang disepakati. Yang kedua, aset yang disewa harus memiliki kegunaan yang berharga. Tiga, aset sewaan harus sepenuhnya diidentifikasi oleh pihak kontrak tujuan atau maksud. Yang keempat, penggunaan aset sewaan oleh penyewa harus sesuai dengan hukum atau syariah dan dalam penggunaan normal atau tujuan yang tidak berada dalam kursus normal membutuhkan persetujuan dari lessor. Yang kelima, sewa harus ditentukan pada saat kontrak untuk seluruh periode sewa. Sewa dapat dibayar dengan uang tunai, jenis, atau barang atau hasil. Satu kontradiksi yang ditemukan dalam literatur seharusnya adalah dituliskan. Sewa yang dibayar dalam ijarah muntahiyah bitamlik secara implisit termasuk biaya pada suatu aset yang berfungsi untuk membeli aset yang disewakan. Jika aset ini tidak lagi berguna, organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam atau AAOIV merekomendasikan yakni mengembalikan kepada penyewa selisih antara sewa yang telah disepakati dan sewa yang berlaku untuk aset yang sama, karena penyewa berharap menjadi milik owner aset. Selanjutnya, yang kedua, pengaruh yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan sewa ijarah terhadap profitabilitas. Penulisnya Dita Nada Pratama, Liadwi Martika, Teti Rahmawati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengalokasian dana pada bank syariah pada prinsipnya ialah dalam bentuk pembiayaan. Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, bank berfungsi sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudharib. Pendapatan biaya itu menjadi pendapatan bank sebagai sahibul mal. Pembiayaan mudharabah diawali dari adanya pengajuan mudharab yang membutuhkan dana. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yakni bank sebagai sahibul mal memberikan 100% modal kepada nasabah yang membutuhkan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan bank syariah. Bank akan mengambil keuntungan dari bagi hasil dari keuntungan usaha nasabah. Sewa ijarah adalah akad sewa menyewa di antara milik makjur atau menyewakan dan mustajir penyewa untuk mendapatkan imbalan dari orang yang menyewakan dan penyewa. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel sewa ijarah sebesar 0,027. Nilai menunjukkan bahwa apabila variabel independen yang lain nilainya tetap dan sewa ijarah mengalami kenaikan sebesar Rp1, maka profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 0,027%. Koefisien bernilai positif, yang artinya terjadi pengaruh positif sewa ijarah terhadap profitabilitas. Semakin meningkat sewa ijarah, maka semakin naik pula perolehan profitabilitas. Karena nilai T hitung untuk sewa ijarah adalah 3,3774. Oleh karena itu, T hitung 3,774 dan T tabel 1699. Maka HO ditolak dan HA diterima.
yang artinya secara parsial sewa ijarah pengaruh baik terhadap profitabilitas. Dari penghasilan penjelasan di atas menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dipengaruhi oleh sewa ijarah. Hasil penelitian ini mendukung dengan hasil penelitian Muhammad Bustami 2014 yang menunjukkan adanya pengaruh sewa antara sewa ijarah dan tingkat profitabilitas. Mungkin cukup sekian dari dari presentasi kelompok 5. Mungkin terjadi banyak kesalahan dari presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.